Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang teks fantasi, ya, itu cerita imajinasi yang mengandung daya khayal. Teks fantasi adalah teks yang mengandung imajinatif atau daya khayal. Daya khayal. Baik, sekarang unsur intrinsik cerita. Unsur Intrinsik cerita. unsur intrinsik cerita. Ini kamu catat. Unsur intrinsik cerita. Yang pertama di sini ada, aduh bukan masak, tema. Digeser apa? Iya, tema. Ya. Yang kedua adalah watako. Yang ketiga adalah alur. Alur ini jalan cerita. Yang keempat adalah setting. Ada setting tempat, setting waktu, setting suasana. Nah, nanti kamu akan mengerti di sini setting atau latar. Setting atau latar. Ada tempat, waktu, suasana ada dua. Suasana alam, suasana alam dan hati. Alam misalnya mendung, hujan, panas, DST. Hati, iba. Iba itu kasihan. Apalagi suasana hati. Berpikir suasana hati pemenang. Senang. Sedih. Ya, sedih. Marah. Nanti saja mencatatnya. Suasana alam hati. Berikut 1, 2, 3, 4, 5 dan sudut pandang. Sudut pandang ada dua. Ada orang pertama, ada orang ketiga. Nanti saja, nyatetin nanti saja. Unsur intrinsik berikutnya adalah pesan amanat. Sebentar, sebelum pesan ada unsur intrinsik yang berikutnya adalah konflik. Konflik ini adalah masalah atau terjadi di situ masalah. Dalam cerita itu ada masalah, gegeran dan seterusnya, itu konflik namanya. Unsur intrinsik cerita yang berikutnya pesan amanat. Pesan amanat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba dibaca. 1, 2, 3. Unsur intrinsik cerita. 1, 2, 3. Unsur intrinsik cerita. Tema, watak hukum, alur, setting, sudut pandang, konflik, pesan. Ya. Tema sekarang.
Tema ini yang mendasari cerita. Yang mendasari cerita. Dia bukan judul. Kalau judul itu nama, tapi ini tema. Kalau judul itu jeneng. Judulmu siapa? Oh, judul saya Siti. Oh, judul saya Abdul. Itu judul. Kalau tema itu adalah yang diceritakan, ide yang mendasari cerita. Itu tema. Misalnya kamu itu OSIS mengomongan. Saya apa rek? Temanya apa? Oh, temanya saya adalah Maulid Nabi, ya apa? Peringatan Maulid supaya kita bisa meniru Rasulullah. Itu tema. Tema itu ide yang mendasari di kepala kita. Paham? Paham. Yang kedua, watak tokoh. Watak tokoh. Watak tokoh misalnya di sini ada baik hati, ada jahat, ada apalagi watak orang manusia itu baik hati, jahat, curang, menolong, suka menolong. Dalam cerita misalnya fantasi itu ada tokoh-tokoh, tokohnya Budi, Badu, Dani misalnya. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang seperti itulah manusia. Paham? Watak tokoh. Unsur intrinsik cerita yang berikut alur. Alur itu apa? Jalan cerita. Jalan cerita. Ini ada maju, ada mundur, ada campuran. Ya apa ini bisa dipahami. Alur jalan cerita itu ada maju, mundur, campuran. Alur maju misalnya ceritanya itu urut dari A sampai Z. Itu alur maju. Alur mundur kebalikannya dari Z sampai A. Alur campuran berarti di situ kadang ada yang maju, ada yang mundur, campur-campur. Misalnya begini. Di dalam teks fantasi itu ada cerita lintas ruang dan waktu. Berarti itu alurnya campuran. Kalau alur maju Pak, bagaimana? Alur maju itu ceritanya urut. Misalnya kamu berangkat mancing mulai jam 7 Minggu berangkat. Sebelum berangkat sarapan dulu. Kamu ceritakan sebelum berangkat mancing aku sarapan dulu bersama kakakku. Setelah itu aku pergi memancing ke Karangkates. Di perjalanan tidak terasa ada kurang lebih jam 9 di Panjen itu ada operasi masker. Alhamdulillah aku tidak pakai masker sehingga aku ditangkap kena denda 50.000. Iku urut cerita. Kemudian aku sampai di Karangkates, aku tata pancingku, palesanku dan seterusnya. Kemudian aku mulai memancing lah. Detik demi detik, waktu demi waktu, itu mulai awal pagi, beranjak siang. Ceritamu urut A sampai Z. Alur maju, paham? Alur mundur kebalikannya nanti aja itu. Alur campuran, ada yang maju, ada yang mundur. Woi durungono, orang ngerti-ngerti meneh kon kok. Unsur intrinsik berikut apa ini? Latar. Setting atau latar. Ada tempat, ada waktu, suasana. Suasana ada alam, ada hati. Suasana alam, mendung, hujan, panas, dan seterusnya. Suasana hati, kasihan, iba, senang, sedih, marah. Dalam cerita pasti ada ini. Makasih, klik subscribe dan bunyi lonceng.
karena subscribe itu gratis. Oke, silakan dicatat unsur intrinsik cerita. Yang satu tema, watak tokoh, dan seterusnya itu. Unsur intrinsik cerita yang berikut apa ini? Sudut pandang. Sudut pandang orang ke satu, sudut pandang orang kedua. Oh ya, orang ketiga. Orang ke satu menceritakan dirinya sendiri. Orang ketiga menceritakan orang lain. Misalnya dalam cerita itu berbunyi tokohnya Budi ambek siapa itu ya. Menceritakan Budi atau Tono itu orang ketiga. Sudah. Unsur intrinsik berikut apa ini? Konflik Atau masalah. Ini munculnya masalah. Munculnya masalah, ya. Terjadi masalah dalam sebuah cerita. Kalau dalam cerita fantasi teks 1 itu masalahnya adalah tabrakan kereta itu, terjadi masalah kan itu. Unsur intrinsik yang berikut apa ini? Pesan amanat. Pesan amanat ini yang menyimpulkan adalah kita selaku pembaca. Dalam cerita tersebut pesan amanatnya: 1. Jadi anak harus menghormati orang tua. 2. Jadi anak haruslah yang rajin belajar. Misalnya begitu, misalnya ya. Demikian unsur intrinsik cerita. Ada tema, watak tokoh, alur, setting, latar ya, sudut pandang, konflik, pesan, amanat. Ada berapa ini? Ada 7 unsur intrinsik sebuah cerita. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan dipahami. Jangan lupa membaca, bertanya, dan tentunya utama adalah berdoa. Begitu ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.